Di sebuah perdesaan dengan pagi yang cerah, seorang petani di daerah gambut nampak bersedih karena sering menghadapi masalah tanah terlalu asam, sehingga tanaman sulit tumbuh. Lalu bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah ini? Apa yang sedang terjadi? Kenapa semua tanaman ini layu? Wah, pantas saja tanaman ini layu. Ternyata, pH tanah ini sangat asam. Kita perlu memberikan pupuk yang sesuai dengan pH tanah ini. Kira-kira pupuk apa ya yang cocok? Tanah yang terlalu basah mengandung ion H+ berlebihan yang mengganggu nutrisi oleh tanaman. Hal ini sesuai dengan reaksi berikut. Sehingga untuk menetralkannya kita membutuhkan pupuk yang mengandung garam hidrolisis basah. Garam yang dimaksud di sini bukan hanya garam dapur saja yang biasa digunakan untuk memasak. Garam dalam konsep kimia adalah senyawa yang dihasilkan dari asam dan basa. Sifat garam tidak hanya netral, namun dapat bersifat asam dan dapat bersifat basa. Garam dapat mengalami hidrolisis apabila direaksikan dengan air. Lalu, apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Hidrolisis garam memiliki dua jenis, yaitu hidrolisis parsial atau sebagian dan hidrolisis total. Hidrolisis parsial terjadi ketika garam direaksikan dengan air hanya satu atau sebagian ion saja yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion lainnya tidak mengalami hidrolisis. Garam yang dapat mengalami hidrolisis parsial adalah garam dari asam lemah dan basa kuat, serta garam dari asam kuat dan basa lemah. Yang pertama, garam yang dihasilkan dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini bersifat basa. Garam yang terbentuk juga disebut dengan hidrolisis anion. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat jika direaksikan dengan molekul air, maka garam-garamnya hanya akan terhidrolisis sebagian di dalam air dan menghasilkan ion OH- yang bersifat basa. Artinya, yang terhidrolisis adalah anion dari asam lemah, sedangkan kation dari basa kuat tidak terhidrolisis. Contohnya, sebuah garam CH3CONa yang terbentuk dari asam lemah CH3COH dan basa kuat NaOH, bila direaksikan dengan molekul air H2O, maka yang terjadi adalah anion dari asam lemah yang akan bereaksi dengan molekul air H2O dan terhidrolisis membentuk OH-. Sedangkan Na+ yang bertindak sebagai kation dari basa kuat tidak akan terhidrolisis jika direaksikan dengan molekul air H2O. Selanjutnya, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini bersifat asam. Garam ini juga biasa disebut dengan hidrolisis kation. Garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa lemah jika direaksikan dengan molekul air, maka garam-garamnya akan terhidrolisis sebagian dalam air dan menghasilkan ion H+ yang bersifat asam. Artinya yang terhidrolisis adalah kation dari basa lemah, sedangkan anion dari asam kuat tidak terhidrolisis. Hal ini seperti kebalikan dari garam asam lemah dan basa kuat. Contohnya, sebuah garam NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH, bila direaksikan dengan molekul air H2O, maka yang terjadi adalah kation dari basa lemah yang akan bereaksi dengan molekul air H2O dan terhidrolisis membentuk ion yang bersifat asam. Sedangkan Cl- yang bertindak sebagai anion dari asam kuat tidak akan terhidrolisis jika direaksikan dengan molekul air H2O. Selanjutnya adalah hidrolisis total. Hidrolisis total adalah kation atau anion dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah yang terhidrolisis dalam air. Artinya, seluruh garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dapat terurai jika direaksikan dengan air.
Contohnya adalah sebuah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, yaitu CH3COONH4 yang dalam larutannya terionisasi menjadi NH4+ dan CH3COO-. Kedua ion tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah, sehingga keduanya dapat hidrolisis. Selanjutnya kita menentukan pH berbagai larutan hidrolisis garam. Hidrolisis garam memiliki 4 jenis berdasarkan besaran pH-nya. Yang pertama ada asam kuat dan basa kuat, yang kedua ada asam kuat dan basa lemah, yang ketiga ada asam lemah dan basa kuat, dan yang terakhir ada asam lemah dan basa lemah. Yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral dan tidak dapat hidrolisis oleh air. Contohnya adalah NaCl, Na2SO4, KNO3, dan CaCl2. Yang kedua adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang tersusun dari tipe ini akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Yang akan hidrolisis adalah basa lemah dan garamnya akan bersifat asam, yaitu pH di bawah 7. Contoh dari garam ini adalah NH4Cl dan NH4 2 kali SO4. Konstanta keseimbangannya adalah sebagai berikut. L di sini merupakan logam kation dan A merupakan anion. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah garam dari asam kuat dan basa lemah, maka yang terhidrolisis adalah basa lemah. Maka yang kita gunakan di sini adalah yang reaksi yang bawah, yaitu L+ ditambah dengan H2O menjadi LOH ditambah dengan H+. Selanjutnya, rumus dari keseimbangan adalah konsentrasi kanan pangkat koefisien dikali dengan konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi kiri. Nah, kita ketahui bahwa di sini ada H2O. H2O ini merupakan liquid dan liquid tidak berubah konsentrasinya. Maka si H2O ini bisa kita pindahkan ke bagian K atau konstanta. Dan konstanta ini jika dikali dengan angka yang nggak berubah atau tidak berubah, maka akan tetap K. Sehingga bisa kita ketahui konstanta hidrolisisnya adalah sebagai berikut. Dan di sini ada LOH dan H+. LOH memiliki H+, dan H+, jika dikali dengan H+, maka H+ pangkat 2. Maka H+ pangkat 2 ini bisa kita pindahkan ke depan, dan KH bisa kita pindahkan ke sebelah L+. Kemudian menjadi H+ sama dengan akar KH dikali dengan kation. Lalu apa itu KH? Di sini kita menggunakan reaksi yang sudah ada berikut, yaitu L+ ditambah dengan H2O menjadi LOH ditambah dengan H+. Lalu yang bawah ini merupakan konstanta atau reaksi dari basa, yaitu LOH menjadi L+ ditambah dengan OH-. Dan bisa kita lihat di sini bahwa L+ itu bisa kita coret. Begitu juga dengan LOH yang bisa kita coret. Sehingga di sebelah kanan sisa H2O dan di sebelah kiri sisa H+ ditambah dengan OH-. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa yang atas itu merupakan KH atau konstanta hidrolisis, yang di tengah ini merupakan konstanta basa, dan yang di bawah ini adalah KW. Jika semua K ini kita jumlahkan, maka K-nya dapat kita kalikan. Maka yang di sini dapat kita ketahui bahwa KH dikali dengan KB sama dengan KW. Maka KH sama dengan KW dibagi dengan KB. Jadi H+ sama dengan akar KH dikali dengan kation menjadi H+ atau konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW dibagi dengan KB dikali dengan kation. Dengan KW itu merupakan 10-4. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa konstanta keseimbangan dari garam asam kuat dan basa lemah merupakan H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali dengan kation. Yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang tersusun dari tipe ini akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Yang akan terhidrolisis adalah asam lemah dan garamnya akan bersifat basa atau pH lebih dari 7. Contoh dari garam ini adalah CH3CONA, KCN, dan NaHCO3.
Lalu berikut ini adalah konstanta keseimbangan dari garam, asam lemah, dan basa kuat. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, L di sini merupakan logam kation. Logam kation ini merupakan lambang dari basa kuat, dan A di sini merupakan anion. Anion di sini melambangkan asam lemah. Dan kita ketahui bahwa di sini adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Maka yang terhidrolisis adalah asam lemah. Sehingga yang kita gunakan pada reaksi ini adalah amin ditambah H2O menjadi Ha ditambah dengan OH-. Selanjutnya, bagaimana konstanta keseimbangannya? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa keseimbangan adalah konsentrasi kanan pangkat koefisien dikali konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi kiri, sehingga dapat diketahui sebagai berikut. Ha di sini berasal dari anion asam lemah, dan ketika Ha dikali dengan OH- maka akan menghasilkan OH- kuadrat. Nah, selanjutnya H2O dan aminnya kita pindahkan ke sebelah kiri, dan OH-nya ini menjadi OH- kuadrat. Lalu OH- sama dengan akar KH dikali dengan anion. Lalu apa itu KH? Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini kita menggunakan konstanta hidrolisisnya adalah amin ditambah dengan H2O menjadi Ha ditambah dengan OH-. Lalu Ka-nya adalah atau konstanta asamnya adalah Ha menjadi H+ ditambah dengan amin. Sehingga di sini kita bisa coret aminnya dan si Ha-nya. Sehingga dihasilkan sebelah kiri itu ada H2O dan yang kanan itu ada H+ ditambah dengan OH-. Di sini reaksi dari H2O ini merupakan reaksi penguraian air. Nah, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika K dijumlahkan semuanya, maka K ini dapat kita kalikan. Maka dapat dihasilkan KH dikali KA sama dengan KW, dan KH sama dengan KW dibagi dengan KA, sehingga diketahui bahwa konsentrasi dari OH-nya adalah akar KW dibagi KA dikali dengan anion. Dan ini merupakan rumus konstanta kesetimbangan dari garam, asam lemah, dan basa kuat. Yang keempat adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang tersusun dari tipe ini akan mengalami hidrolisis total di dalam air, sehingga sifat garamnya tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa tersebut. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika asam lebih lemah dari basa atau Ka lebih kecil dari Kb, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak sehingga larutan bersifat basa. Yang kedua, jika basa lebih lemah daripada asam atau Kb lebih kecil dari Ka, maka kation terhidrolisis lebih banyak sehingga larutan bersifat asam. Dan yang ketiga ada jika asam dan basa sama lemahnya atau Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral. Contoh dari garam ini adalah NH4CN. Nah, konstanta keseimbangannya adalah sebagai berikut. Seperti sebelumnya, L di sini kita lambangkan sebagai logam kation dan A kita lambangkan sebagai anion. Jadi L di sini merupakan basa lemah dan A merupakan asam lemah. Dan seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, garam dari asam lemah dan basa lemah yang terhidrolisis oleh air adalah keduanya. Nah, karena keduanya mengalami hidrolisis, maka di sini kedua reaksi dari asam lemah dan basa lemah ini kita jumlahkan dan didapatkan reaksinya yaitu L+ ditambah dengan amin ditambah dengan H2O menjadi LOH ditambah dengan Ha. Kemudian kita sudah ketahui sebelumnya, konstanta kesetimbangan rumusnya itu adalah konsentrasi sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi sebelah kiri. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Sama seperti yang sebelumnya, H2O ini karena liquid sehingga konsentrasinya itu tidak dapat berubah, dan H2O ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, di sini si LOH HA per
L plus amin ini kita kalikan dengan H plus OH min per H plus OH min. Kenapa? Karena di sini kita untuk mengetahui bagaimana bentuk reaksi dari basa lemah dan asam lemahnya. Dan dapat kita ketahui bahwa yang sebelah kiri ini merupakan reaksi dari basa lemah dan yang kanan ini merupakan reaksi dari asam lemah. Sementara H plus dikali dengan OH min ini merupakan reaksi penguraian air. Nah, karena kita sudah mengetahui reaksi asam lemah dan basa lemahnya, maka kita dapat mengetahui bahwa Kb atau konstanta basanya itu merupakan LOH menjadi L plus ditambah dengan OH-, dan Ka-nya atau konstanta asamnya merupakan Ha menjadi H plus ditambah dengan amin, dan Kw-nya merupakan H2O menjadi H plus ditambah dengan OH-. Sama seperti yang sebelumnya, Kb, Ka, dan Kw ini dapat kita gunakan untuk mengetahui KH, sehingga kita mengetahui bahwa KH sama dengan KW per KA dikali dengan KB. Nah, yang tadi itu kan kita untuk mengetahui rumus dari KH-nya. Selanjutnya kita untuk menghitung pH-nya. Di sini kita menggunakan reaksi yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu L plus ditambah dengan amin ditambah dengan H2O menjadi LOH ditambah dengan Ha. Nah, di sini kita lihat mula-mulanya itu kita lambangkan sebagai G, dan reaksinya kita lambangkan sebagai min X, sehingga dapat dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan reaksi konstanta kesetimbangan dari asam. Mau kita menggunakan reaksi konstanta kesetimbangan asam atau basa itu sama saja. Kita hanya perlu mencari salah satunya, asam atau basa. Sebelum itu kita hitung dulu si KH-nya ini ya. Jadi seperti yang sudah kita dapatkan reaksi sebelumnya, di sini KH sama dengan X kuadrat per G min X kuadrat. Sehingga dapat diketahui bahwa akar KH sama dengan alfa per 1 dikurang alfa. Nah, selanjutnya ini kita lanjut menghitung pH-nya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa konstanta kesetimbangan itu merupakan konsentrasi sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi sebelah kiri, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya, H plus di sini kita pindahkan ke sebelah kiri dan K kita pindahkan sebelah kanan. Lanjut kita masukkan ke yang sudah tadi kita ketahui bahwa aminnya ini merupakan G min X dan HA merupakan X, karena tadi pindah ruas ya si Ka dan H plus, sehingga si HA dan aminnya juga pindah menjadi atas ke bawah, kebalikannya gitu, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya G di sini dapat kita coret ya, sehingga dapat dihasilkan sebagai berikut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa konsentrasi dari H plus sama dengan Ka dikali dengan alfa dibagi 1 dikurang alfa. Sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil bahwa akar dari KH sama dengan alfa per 1 dikurang alfa. Di sini alfa per 1 dikurang alfa ini sama kan? Berarti si alfa per 1 kurang alfa ini dapat kita ganti dengan akar KH, sehingga dihasilkan Ka dikali akar KH. Selanjutnya akarnya bisa kita pindahkan sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus dari KH itu merupakan KW dibagi dengan Ka dikali KB, sehingga rumus tersebut kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. Di si KH-nya ini bisa kita ganti dengan rumus yang tadi, yaitu KW dibagi dengan Ka dikali KB dan dikali dengan Ka kuadrat. Selanjutnya, Ka di sini bisa kita coret salah satunya, sehingga didapatkan hasil rumus dari konsentrasi H plus sama dengan akar KW dikali dengan Ka dibagi dengan KB. Dan itu merupakan rumus dari garam, asam lemah, dan basa lemah. Penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari ada banyak loh. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada pertanian, yang kedua ada penjernihan air, yang ketiga ada dalam asam lambung, yang keempat ada olahraga, kelima ada dalam pencucian pakaian, dan yang terakhir ada pada peternakan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah penerapan hidrolisis garam dalam pertanian. Petani adalah profesi yang sangat mulia. Petani menanam berbagai macam tanaman yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sehari-hari. Makanan yang kita makan tidak lain adalah hasil jeripaya dari petani. Bertani merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Allah, seperti firman-Nya dalam Quran Surat Yasin ayat 34-35.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Arti dari ayat ini adalah, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Quran Surat Yasin ayat 34-35. Tafsir dari surat tersebut yaitu menjelaskan di antara bukti kuasa Allah adalah bahwa Allah jadikan padanya kebun-kebun yang dapat ditanami berbagai tanaman penghasil bahan makanan seperti kurma dan anggur. Dan Allah juga pancarkan padanya beberapa mata air yang mengalir menjadi sungai-sungai yang sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Allah menciptakan dan menganugerahkan semua itu kepada manusia agar manusia dapat makan dari buahnya dan menikmati dari hasil usaha tangan mereka. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa kegiatan bertani sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi ini. Kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah karena telah menyediakan segalanya termasuk kebutuhan pangan kita, dan berterima kasihlah kepada para petani yang terus menjalankan tugasnya. Selain itu, bertani merupakan pekerjaan yang mulia dan menjadi ladang pahala bagi yang melakukannya. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Begitu mulianya profesi bertani ini, dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sebagaimana hadisnya. Bertani bukan saja menghidupkan manusia, melainkan binatang pun dapat merasakan hasil dari tanaman yang ditanam. Tanah merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atasnya, kita menanam dan berharap berkah panen. Maka dari itu, menjaga kelestarian tanah penting untuk dilakukan, karena baik atau tidaknya hasil pertanian didukung pula oleh tingkat kesuburan tanahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 58, yaitu وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. Arti dari ayat tersebut adalah, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Dari ayat tersebut telah jelas bahwa kesuburan tanah sangat menentukan kesuburan tanamannya pula. Maka dari itu, dalam bertani harus memperhatikan keadaan tanahnya. Tanah yang baik haruslah memiliki pH netral, yaitu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Tanah memiliki pH normal, yaitu pada kisaran 6-8. pH tanah dalam kondisi terbaik adalah 6,5 hingga 7,5. Mengapa tanah yang baik harus memiliki pH netral? Hal ini disebabkan karena pH yang netral memungkinkan untuk tersedianya unsur kimiawi tanah yang seimbang. pH tanah yang tidak seimbang dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah membuat tanaman sulit tumbuh subur. Padahal Allah telah menciptakan tanah dengan keseimbangan yang sempurna. Pentingnya keseimbangan dan tidak berlebihan juga dianjurkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan dalam segala hal. Dalam bertani, ini berarti kita perlu memahami kondisi tanah kita dengan melakukan analisis pH. Kemudian, pilihlah pupuk yang sesuai dan gunakanlah dengan bijak. Pada kondisi tanah yang terlalu masam, perlu dilakukan pengapuran agar pH tanah kembali seimbang. Begitupun ketika tanah dalam kondisi terlalu basah, maka perlu adanya pemberian unsur sulfur yang ada di dalam pupuk. Tanah yang terlalu asam perlu dilakukan pengapuran. Kapur yang digunakan adalah kapur pertanian yang bahan dasarnya berasal dari batuan kapur. Contohnya adalah pupuk dolomit.
Selain berguna menaikkan pH, senyawa Ca atau Mg pada kapur pertanian ini mampu menekan dan menetralkan sifat buruk unsur-unsur yang berpotensi meracuni tanaman. Pupuk dolomit mengandung 45,6% MgCO3 dan 54,3% CaCO3. Reaksi dalam pupuk ini adalah sebagai berikut. Dari reaksi tersebut dapat diidentifikasi bahwa reaksi senyawa yang ada pada pupuk dolomit termasuk ke dalam jenis hidrolisis parsial, karena ion yang terhidrolisis hanya ion asam lemahnya saja, yaitu Ca3 2-, sedangkan ion basa kuatnya yaitu Mg2+ dan Ca2+ tidak mengalami hidrolisis. Reaksi ini juga menunjukkan bahwa sifat dari pupuk ini adalah basa karena menghasilkan ion OH-, sehingga pupuk ini cocok untuk tanah yang memiliki pH asam. Selanjutnya, pada tanah yang terlalu basah, perlu diberikan unsur sulfur pada pupuk yang digunakan. Contohnya adalah pupuk Za yang mengandung amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Pupuk ini berfungsi untuk memberikan tambahan unsur hara berupa nitrogen dan sulfur pada tanah. Pupuk ini memiliki kandungan 21% nitrogen dan 24% sulfur, memiliki wujud butiran kristal yang mirip dengan garam dapur. Dalam konsep hidrolisis garam, kandungan amonium sulfat dalam pupuk Za di dalam tanah akan mengalami reaksi hidrolisis garam. Reaksinya sebagai berikut. Reaksi ini menunjukkan bahwa reaksi senyawa yang ada pada pupuk Za termasuk ke dalam jenis hidrolisis parsial, karena ion yang terhidrolisis hanya ion basa lemahnya saja, yaitu NH4+, sedangkan ion asam kuatnya SO4 2- tidak mengalami hidrolisis. Dalam reaksi tersebut dapat diketahui bahwa sifat pupuk Za adalah asam karena dalam reaksi hidrolisisnya menghasilkan ion H+, sehingga pupuk ini cocok digunakan pada tanah yang memiliki pH basa. Nah, sekarang udah pada paham belum tentang pupuk apa yang cocok untuk digunakan? Ya, betul sekali. Pupuk yang cocok digunakan adalah pupuk dolomit. Karena pH tanahnya asam, maka perlu dilakukan pengapuran. Wah, terima kasih ya sudah membantu saya untuk menentukan pupuk yang cocok digunakan untuk sawah saya. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi, sudah paham kan ya? Jika tanahnya asam, maka dilakukan pengapuran dengan menggunakan pupuk dolomit. Namun, jika tanahnya basah, maka pupuk yang digunakan harus diberikan unsur sulfur. Iya, saya paham. Kalau gitu, saya pergi dulu ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya.